Supret ini termasuk investasi yang menguntungkan, tetapi kalau sejauh yang namanya makhluk hidup itu dia masih hidup ya teman-teman ya. Jadi perawatan itu penting untuk keberlangsungan ikan itu. Memang banyak yang mengaitkan dengan arwana Supret itu dengan makhluk mitologi zaman purba seperti naga, katanya seperti itu. Kalau ditanya saya percaya nggak, itu membawa hoki. Menurut saya sih terbalik. Kenalkan, saya Erik dari Red Formosus Aquatic yang berlokasikan di Gading Serpong. Di sini saya berbisnis ikan arwana, ya jual beli ikan arwana Supret khususnya. Dan awal mulanya saya berbisnis ini dikarenakan saya sama seperti teman-teman yang lainnya di arwana, dari penghobi yang tadinya sortir atau kolektif dalam memilih ikan arwana yang tadinya memang harus belinya dalam partaian. Jadi mau nggak mau, jadi kita beli partai, jadi terkumpullah banyak. Mau nggak mau dengan faktor itu, saya harus mencari satu tempat untuk mengumpulkan ikan-ikan yang tadi sisa sortir untuk dikompetisikan tadi ya teman-teman. Jadi ikan dalam jumlah banyak, mau nggak mau saya bisnisin gitu. Nah, ada pun juga dorongan dari teman-teman dari komunitas, dari teman-teman dekat juga yang sama pecinta ikan arwana, yang khususnya biasa nih mereka main-main di arena, di kompetisi maksudnya, seperti itu teman-teman. Dan saya melihat untuk di industri arwana dari tahun ke tahun semakin baik, ada peluang bisnisnya juga cukup baik, nilai ekonomisnya juga lumayan bagus, dan saya tekunin sampai saat ini. Awal mula kalau bisa sampai ada tempat ini atau kios ini, yaitu teman-teman, jadi saking banyaknya ikan dari sisa sortir saya itu yang harus atau mau nggak mau tetap harus dicari cari tempat ya, cari pembelinya supaya nggak terlalu banyak kipan saya gitu. Ya pas keracunan tadinya diajak-ajak ke arena. Jadi saya taunya kalau ikan bagus itu disortir dari ikan yang kelompok-kelompok itu tadi. Salah jalur sih sebetulnya. Karena nggak ada mentor, saya main asal-asal aja tadinya gitu. Nyeleksi ikan. Jadi mau nggak mau cari ikan bagus itu harus beli ikan yang dalam partaian gitu. Jadi sisa partai itu banyak. Jadi nggak tahu kualitasnya bagus dari mana? Ya belum, karena di awal itu sama sekali saya nggak ngerti. Cuma kalau ngerawat ikan itu, kalau suka dengan ikan arwana dari saya bangku SMP. Tapi untuk di segmen ikan kontes, saya betul-betul dari nol. Saya taunya ikan bagus itu dapatnya dari ikan partai gitu. Jadi saya belilah ikan-ikan partai sehingga terkumpul hampir 70-an apa berapa lah, kurang lebih di bawah 100 lah. Ya. Sedikit banyak saya sering terlibat dalam arena. Jadi mungkin ada ikan teman saya, contoh ya, misalkan ada ikan teman saya yang dikonteskan, saya juga ikut dia ke sana untuk melihat-lihat ikan seperti apa sih yang biasa menjadi ikan-ikan yang nominasi seperti itu. Kalau untuk sekarang sih mulai sedikit banyak ngerti lah soal kalau ikan-ikan yang seperti apa sih yang prospek seperti itu. Dan alhasil sekarang mungkin di ruangan ini 80% ikan-ikan yang bisa untuk dikompetisi. Di industri arwana saya sebetulnya belum lama teman-teman, jadi saya masuk ke tempat ini pada bulan April di tahun 2022. Nah berarti nanti di bulan 4 tahun 2025 ini masuk 3 tahun. Tentunya kalau semua bisnis saya tahu ada tantangan, ada kesulitan masing-masing. Untuk di arwana sendiri sebetulnya kalau teman-teman yang baru mau mulai, pelajari dulu segmentasinya. Segmentasi itu penting banget karena ada tempat yang menjual ikan yang standar, untuk spesifikasinya yang standar dengan harga tertentu, ada juga yang medium, ada yang high end,
Tergantung teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ambil tiga-tiganya, misalkan yang medium, standar atau high end-nya itu tidak bisa biasanya. Harus kita tentukan kita mau mainnya di segmentasi apa. Nah, di awal itu saya juga hajar-hajar aja. Jadi tiga-tiganya ada, ternyata tidak jalan. Jadi tidak keciri kita nih seller atau pedagang yang masuk kriteria apa nih di Arowana seperti itu. Sebelum berbisnis di Arowana, mungkin kalau saya boleh saran teman-teman jangan terlalu ekspektasi. Memang di industri ini saya bilang bagus masa depannya, cuman jangan terlalu ekspektasi atau jangan terlalu menaruh harapan besar di Arowana, karena Arowana ini bukan seperti kebutuhan pokok. Nah, Arowana ini atau di makhluk hidup itu kan musim-musiman ya. Terus kita juga harus pelajari dulu bagaimana cara perawatannya, bukan dengan kita ada modal, kita menyediakan tempat, menyediakan barang, itu bisa berjalan dengan sendirinya, itu tidak bisa teman-teman. Jadi memang kita harus ada kecintaannya dengan hewan itu dulu pertama-tama. Kita harus memperluas pertemanan, ya tentunya di komunitas, banyak belajar. Sampai saat ini pun tidak ada yang paling jago di sini, kita harus belajar terus. Karena tantangan untuk bukan di perawatannya ya, di bisnisnya pun itu setiap tahun itu berubah-berubah teman-teman. Jadi ada yang tadinya mungkin di segmen standar harganya sekian, sekarang merosot, dan mungkin nanti 1-2 tahun kemudian dia akan membaik. Itu ada sedikit banyak pengaruh dari peluang ekspornya. Kalau ada negara-negara tertentu yang sekarang menutup atau mengurangi kuotanya, itu akan berimbas ke harga ikan arowana dalam lokal. Saya sempat diskusi dengan keluarga, dan keluarga juga dukungannya penuh karena positif ya teman-teman. Jadi di arowana itu juga menyita banyak waktu saya, daripada sayanya punya waktu luang biasanya keluyuran tak kemana, ke tempat-tempat yang kelap-kelip kayak gitu kan. Nah, di Arowana lebih positif dan mereka dukung penuh seperti itu. Dan saya rasa juga penghobi-penghobi Arowana banyak yang mendapatkan dampak positif seperti itu. Yang membuat berbeda Arowana dari jenis super red dengan yang lainnya dari nilai ekonomisnya. Biasa kalau Arowana itu makin berusia, ada jenis-jenis tertentu itu yang nilai ekonomisnya malah menurun. Kalau untuk Arowana super red boleh diibaratkan makin tua dia makin berharga karena warnanya itu semakin mateng. Yang perlu kita ingat, jangan banyak compare diri kita sendiri dengan orang lain, karena bisnis itu kita harus fokus dengan yang kita punya sendiri. Nah, jangan terlalu di compare dan itu akhirnya akan membuat kita down biasanya seperti itu. Nah, kalau sejauh ini yang saya lakukan yaitu saya fokus yang saya ada, bagaimana trade-nya itu, pasarnya saya harus bagaimana, apakah saya harus tetap main di lokal atau nanti saya ada kemungkinan buka ke luar. Dan yang saya lakukan sekarang juga ada sih arah-arahnya untuk ke ekspor. Nah, kalau strategi saya untuk mengelola keuangan supaya di bisnis Arowana itu tidak merugi, ya yang mungkin teman-teman juga tahu, yang kita sama-sama ketahui kalau Arowana ini bukan namanya barang yang masuk ke kategori kebutuhan. Di sini kan musim-musiman. Jadi kita semampunya aja teman-teman, jangan terbawa arus. Jadi kalau misalkan contoh, sekarang banyak berteman dengan yang main kontes, lalu kita maksa-maksain beli ikan kontes untuk disimpan, itu bukan investasi teman-teman. Jadi kita harus kurang-kurangin diversi kita sekarang pebisnis atau penghobi. Kalau kita kentalnya masih di penghobi, itu saya rasa akan kemungkinan gagalnya lebih besar dibanding kalau kita tahu sekarang kita di posisi mana. Kalau kita pedagang ya pedagang, kita harus mencari sesuatu yang nilainya tadinya masuk sekian dan nantinya bisa kita keluarkan nilainya sekian. Tapi kalau di kontes itu tidak pasti. Sejauh saya berbisnis di Arowana itu sudah hampir mau 3 tahun, tapi kurang 4 bulan ya. Kurang 4 bulan mau 3 tahun merugi. Tahun-tahunan pernah, di tahun-tahun awal itu jelas pasti merugi. Karena belum ada yang kenal kita juga, kita punya barang, ya makanya tadi saya bilang juga punya barang dengan punya tempat belum tentu bisa mendukung kita untuk bisa lancar kayak gitu ya. Perlu orang kenal kita dulu kayak seperti itu. Kita harus kenal dulu
ikannya atau hewan yang kita mau bisniskan itu ya. Paling tidak kita harus ada kecintaannya di situ supaya kita udah ngerti dalam perawatan dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau dalam operasional itu yang paling besar itu kan mungkin di listrik, pakan, dan karyawan. Untuk cara mengenali kualitas ikan arwana supret yang baik, mungkin tipsnya bagi teman-teman, memang tidak ada pakemnya, tidak ada buku tertulis seperti ikan koi. Kalau di ikan arwana itu yang kita ketahui kalau acuannya itu adalah ikan kontes. Ikan kontes yang bisa masuk nominasi itu seperti apa. Setiap kelasnya itu dari kelas S, M, L, XL itu punya kriteria mirip-mirip. Harus ya contoh badan kotak, kepala nyendok, terus sungutnya tidak arahnya ke bawah atau ke atas, terus dayungnya harus lebih panjang. Terus ekor dengan sirip atas sirip bawah itu harus nempel seperti itu. Tapi untuk mengetahui kalau ikan-ikan kecil yang potensi seperti apa, misalkan dia tidak gondrong, apakah nanti gedenya dia tidak akan bagus? Tidak, itu teman-teman percayakan kepada sellernya, terutama seller-seller yang bisa akses sampai ke farm. Dia tentu akan tahu anakan ikan itu dari indukan seperti apa. Itu pengaruh besar di genetik ikan seperti itu. Untuk menjaga warna merah pada arwana tentunya harus diimbangi dengan perawatan kita, terutama pada air. Air harus dengan suhu yang di bawah 28, pH yang stabil, terus pakan yang bergizi terutama mengandung beta karoten atau vitamin A yang tinggi, lampu yang mendukung. Untuk pakan ikan arwana itu sendiri itu digolongkan tergantung size ya teman-teman. Jadi kalau untuk masih di pertumbuhan badannya yang belum kita fokuskan ke warna, biasanya kalau size misalkan 15 sampai 30 bisa dengan anakan ikan gabus, kodok, udang bisa sesekali, dengan anakan ikan lele juga bolehlah, kecoa masuk. Jadi pakan-pakan yang lebih banyak mengandung protein tinggi dan kalsium tinggi, fatnya juga. Tapi kalau udah masuk sesi ke pewarnaan di size 5 up, 45 up, itu lebih banyak pakan-pakan yang mengandung vitamin A. Nah, contoh udang mungkin, nah kelabang, tapi kelabang agak mahal ya. Biasa banyakkan sih pakai udang aja dan ditambah dengan vitamin-vitamin untuk menjaga kualitas lendir di badan, karena merah di badan ikan itu bukan sisiknya tapi lendir lapisan luar di sisiknya. Ikan arwana itu butuh untuk pencahayaannya khusus di tanning ya. Tanning itu karena ikan yang berada di dalam ruangan yang tidak terpapar oleh sinar matahari langsung, itu butuh dukungan lampu-lampu tanning namanya yang mengandung UVA, UVB, dan ada yang namanya PAR juga. PAR itu photosynthesis active radiation. Jadi banyak mereknya teman-teman. Jadi untuk yang warna apa sih cocok ke ikan itu nggak bisa kita simpulkan, karena ikan itu tergantung nih sisik modelnya seperti apa, dia harus dengan lampu yang Kelvinnya berapa. Sebetulnya bukan ke warnanya sih, ke Kelvinnya yang berapa gitu. Jadi untuk merek-merek lampu yang saya gunakan banyak lah teman-teman, mungkin yang teman-teman pakai saya juga pakai lah. Seperti arwana supret ini termasuk investasi yang menguntungkan, tetapi kalau sejauh yang namanya makhluk hidup itu dia masih hidup ya teman-teman ya. Jadi perawatan itu penting untuk keberlangsungan ikan itu. Namanya investasi, ini bukan investasi yang berupa seperti barang mati, emas yang nantinya ya mau gimana pun ya nanti tetap aja emas kan, nggak ada istilahnya kerugian yang gimana-gimana. Tapi kalau di ikan investasinya nilainya bagus, cuman kalau dia masih hidup gitu. Yang menentukan nilai jual ikan arwana itu tentunya ada juga yang dari size, dari warna, dari anatomi. Nah contoh kalau misalkan ikan-ikan yang pernah dikonteskan yang berprestasi atau pernah berprestasi itu tentu harganya juga akan berkali-kali lipat seperti itu. Tidak serta-merta semua di size-nya ya teman-teman. Ada juga ikan arwana supret size-nya gede tapi harga nggak seberapa ya, karena mungkin anatominya yang masih biasa-biasa aja. Tapi ada juga yang kecil-kecil karena anatominya bagus, mendukung untuk di kontes atau dia prospek dan bisa nominasi, itu nilai jualnya lumayan bagus. Memang banyak yang mengaitkan dengan arwana supret itu dengan makhluk mitologi zaman purba seperti naga, katanya seperti itu. Kalau ditanya saya percaya nggak
itu membawa hoki. Menurut saya sih terbalik. Kadang kita punya hoki dulu baru bisa memiliki arwana. Kalau kita sudah memiliki arwana baru hoki, saya rasa enggak. Kalau tanpa kita hoki ya, contoh mohon maaf, kalau saya posisi saya masih pendapatan saya di bawah UMR, saya untuk mengumpulkan uang untuk membeli arwana itu kan tentunya berat ya, berat. Nah, kalau saya sudah sampai, walaupun saya UMR, tapi saya sampai di tahap saya bisa membeli itu kan saya udah, katakan hoki lah, punya rezeki lebih seperti itu. Jadi bukan berarti kita punya arwana akan jadi hoki. Menurut saya sih kita hoki duluan baru bisa punya arwana. Tapi punya kepercayaan itu bagus juga, karena sejauh masih positif. Kalau ada juga teman-teman saya pernah bercerita, kalau dia setiap memboyong ikan arwana pulang ke rumah, dia dapat project. Nah, teman saya ini di project kaca bangunan. Setiap kali dia punya arwana yang baru, dia mendapatkan project yang besar. Sehingga sampai sekarang dia itu arwananya itu tidak dijual ya, tapi dia sudah mengumpulkan arwana sejumlah 30-an ekor kalau nggak salah. Kepercayaan. Nah, pernah dia diskusi dengan saya, pernah ngobrol tentang masalah hoki ini, bener gak kayak gitu, tapi dia merasa sendiri ya. Saya bilang sejauh positif ya udah percaya aja, nggak apa-apa, bagus kok. Cerita ya. Bagus kok. Pengalaman menarik saya di sejauh menjual arwana, ada juga ikan-ikan arwana yang menurut saya kurang struck dengan speknya. Itu ada juga yang melihatnya tuh beda dengan yang lain, dia suka. Nah, di arwana itu ada yang nama cocok-cocokan juga, itu keseruannya. Ada juga yang pernah saya menjual dengan nilai yang tinggi, yang fantastis, yang tadinya datangnya mungkin jujur ya nggak seberapa, tapi karena saya nggak mau jual, ditawar sampai saya mau lepas dengan jumlah atau dengan angka yang cukup tinggi. Nah, itu menurut saya sih keseruannya itu ada juga. Lucunya ada juga. Lucunya itu mungkin kadang-kadang saya merasa ikan yang menurut saya di mata saya itu ikannya kok jelek banget gitu ya, tapi ada yang sukanya saya arahkan ke ikan yang bagus, tidak mau. Dia merasa ikan itu yang cocok dengan dia. Bahkan cakilnya udah seperti sepatu Aladin, bibirnya itu. Ada yang sukanya ya itu, nggak tahu. Bagi ada orang kaya juga yang konten ikan arwana. Kan kita tahu tuh, ikan arwana kalau cakil itu nggak bagus ya. Itu ada minus berarti. Tapi bagi ada sebagian orang kaya, dia anggap itu bisa ngeruk rezeki katanya, seperti itu. Sedikit tips bagi teman-teman yang baru mau membeli arwana, ya teman-teman yang pasti harus tahu ikan itu dalam posisi sehat, tidak minus. Ya minusnya contoh apa ya, bibir cakil, mungkin matanya mutiara ya, kalau DSI biasalah. Terus kalau misalkan teman-teman yang sudah punya ikan dan mau upgrade lagi, teman-teman pelajarilah. Karena gini, di lapangan itu ada ikan yang mahal dengan murah, itu kelihatan tuh sama-sama. Karena yang kenapa bisa ada yang mahal? Karena indukannya itu mungkin yang pernah berprestasi, ikan-ikan memang dari yang kualitas bagus indukannya, jadi anakannya itu biasa jatuhnya lebih mahal. Ada juga yang murah, kelihatan bagus, tapi tidak final. Itu kalau udah 45 cm kita baru tahu di mana yang namanya ikan bagus, di mana ikan yang biasa. Ikan biasa dengan ikan bagus ya, mungkin kecil-kecil ya sama-sama mengalami fase-fase di mana dia kadang terlihat bagus, kadang terlihat jelek. Ya mau yang bagus, mau yang biasa, mengalami itu kok teman-teman. Jadi ada perbedaan harga di situ juga ya, teman-teman pelajari itu dulu lah sebelum menambah ikan baru. Kalau untuk teman-teman yang sekedar hanya untuk mengisi tank, ya itu yang pertama ya cari ikan yang sehat, tidak yang dalam mental yang sakit, yang suka ngumpet, terus makannya ogah-ogahan, terus yang bibirnya cakil atau mungkin matanya lebih besar, karena mata besar itu biasanya ikan yang lagi posisi stunting, tidak terawat. Pelajaran yang paling berharga dari yang saya dapatkan dari bisnis arwana itu adalah pertama tentang kesabaran. Ikan di arwana di arwana memang butuh banyak kesabaran, di mana contoh kayak mewarnai ya, kita berharap ya sama, semua juga berharap ikan itu secepat mungkin bisa merah, tapi ada ikan yang lambat merahnya, ada ikan yang cepat merahnya. Jangan karena dia lambat merahnya lalu kita nggak sabar, lalu kita jadi anak tiri ya kayak gitu. Jadi mungkin terakhir ini saran saya untuk teman-teman yang mungkin ada kepikiran untuk berbisnis di arwana. Pertama,
ya tekad butuh, terus kecintaannya terhadap ikannya juga harus ada teman-teman. Jadi kalau untuk modal saya rasa sekiranya bisa jadi tidak perlu tetap jor-joran masuknya yang banyak juga. Jangan dengar cerita seperti saya tadinya selektif lalu ambil ikan banyak terus saya kumpulin seperti itu, tidak perlu, itu salah teman-teman ya. Itu cukup jadi pengetahuan aja bagi teman-teman. Jadi bisa dimulai dengan teman-teman coba merawat beberapa aja, tidak perlu langsung banyak ya. Pokoknya harus peka dulu lah dengan ikan itu, dan kita memperdalam ilmu bagaimana cara kita merawat ikannya itu dulu. Jangan pikir langsung ke bisnisnya, bagaimana ekspektasi jangan terlalu tinggi lah di situ. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari saya, Erik Formosus Aquatic. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur, Erik Formosus. Bye bye.